Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Warawiri Goleti Mesti. Alhamdulillah ya teman-teman. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan explore ya. Yaitu misi baru kita ya, yaitu memburu tempat keberadaan keris setan kober ya, milik Raden Arya Penangsang ya, yang dulu konon katanya pernah digunakan untuk berperang melawan Raden Joko Tingkir ya Pak ya. Itu apa kisah yang ada dalam sejarah, kita nggak tahu sejarah yang sesungguhnya, dan kami akan mengulik lebih dalam mengenai kisah di mana terjadinya kerajaan Pajang ataupun Pajang ya, Jipang atau Pajang ya, dan juga cikal bakal terjadinya kerajaan Demak Bintoro maupun Mataram ya Pak ya. Ini apa sejarah baru kemarin, mudah-mudahan tidak dibelokkan ya Pak ya, karena masih seperti apa yo, ibaratnya masih anyar ya, masih baru. Beda kalau Mataram kuno atau sebelum adanya kerajaan Mataram kuno, itu udah sangat jauh, dan kadang itu versinya itu berbeda-beda. Mudah-mudahan untuk kali ini ya, ini kita mengulik sejarah dari Pajang sampai Demak sampai Mataram. Mudah-mudahan sesuai dengan sejarah yang ada ya teman-teman. Yang kedua ini untuk masalah Gilang yang kemarin hilang dibawa siapa sih Pak? Makhluk sana penunggu Panjurawis. Tapi menurut dari Yang Ki Ageng Mrebet atau yang Mrebet, kita tidak usah khawatir karena sudah diamankan oleh Syekh Mekukuhan, yaitu gurunya Gilang ya. Dan kita tetap melanjutkan misi, yaitu amanah dari Eyang Mrebet untuk mencari keberadaan keris setan kober, karena keris setan kober ini membawa dampak buruk ya bagi Nusantara dan alam semesta ini ya. Dan malam ini Firman gak ikut. Iya. Malam ini Firman gak ikut, kenapa Pak? Karena kemarin itu tadinya badan kurang fit, pikiran kurang fokus, tetap ikut. Jadi ada sesuatu, dia rasa ketakutan dan sebagainya. Sampailah dia, ya bahasa orang Jawanya meriang, demam ya. Tapi itu karena timbul yang semangatnya belum kokoh. Jadi sekarang disarankan Kartaji untuk tirakat 2 hari 2 malam ini untuk berzikir di musola tempatnya dia tinggal. Dan untuk titipan atau pemberian apa yang dititipkan oleh Joko Tingkir ini apa, paku emas ya, paku emas ini kesimpulannya untuk membuang sial ya Pak ya, dan tolak bala ya. Ya mungkin apa ada yang pingin dapat jodoh tapi susah, terus ada halangan terus ya Pak ya. Mudah-mudahan dimudahkan jodoh. Karena kalau menurut kemarin saya nonton videonya tadi siang, ini awalnya
milik Sasidu Jenar ya. Ya, ini Jenar. Sasidu Jenar. Beliau ini membuat pusaka ini itu karena sudah mengetahui akan terjadi sesuatu di masa akan datang, Ya, masa ini gitu loh maksudnya. Karena beliau mempunyai pikiran bahwa kedepannya nanti akan ada gonjang-ganjing di Nusantara, terutamanya di Jawa, karena beliau juga di Jawa. ya, Gonjang-ganjing ini ini untuk menangkal dari bala, dan tolak bala itu ternyata berkesinambungan, ada kaitannya dengan keris setan kober kerisatan kober. yang pengaruh negatifnya sangat kuat. Jadi menjadikan manusia kita ini menjadi nafsu ya, nafsu amarah ya, Nafsu angkara murka, nafsu angkara murka, intinya yang tidak Tamak. baik ya, sombong, pengaruh jahat iri dengki. intinya. Dan juga kalau dia nafsunya gede seperti itu, dia akan sial ya Mbak ya. Nah ini Sasidu Jenar ini menciptakan ini untuk memberikan kita bekal agar tidak terpengaruh pengaruh yang negatif atau yang cacat seperti itu ya. Ya orang kalau udah sial ya mau usaha ya tetap tetap ada aja halangannya. Cinta ditolak Cinta ya ditolak. ya. Mau pingin jadi lurah yang Gagal gagal. Jadi kesialan seperti itu ya, mudah-mudahan bisa disingkirkan ya teman-teman. Ya apa kita hanya bisa melalui wasilah ya. Wasilah itu adalah alat, seperti halnya apa, kita pusing itu alatnya berarti minum obat ya, minum obat agar tidak pusing. Ini seperti itulah ya kurang lebihnya. Nah, itu tidak perlu saya jelaskan lagi karena teman-teman juga sudah pandai menilai ya teman-teman. ataupun kita cangkul Mbak, Cangkul ya, kita mencangkul ya itu sebagai alat untuk mengolah tanah. untuk mengolah tanah Nah, ya, nanti biar ditanam jadi subur, jadi padi, nanti jadi beras. Tapi kalau badan kita lagi nggak fit, nggak yakin, kita nggak bisa macul ya Mbak ya. Ya jadi harus memiliki kekuatan fisik Dan agar batin. bisa Ya. mencangkul. Nah kalau alat yang berbentuk kodam atau goib, berarti batin kita harus sehat ya. Kalau alat untuk bekerja cangkul yang sifatnya dohir, berarti badan kita yang harus sehat agar bisa nyangkul, bisa bekerja seperti itu ya teman-teman. Oke, ada tambahan? Jadi jangan salah kaprah ya Mbak ya. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita akan segera lanjutkan perjalanan ini. Kita berdua sudah terbiasa ya. Kalau berdua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Apapun keadaannya, yang penting pikiran positif dan hati semangat. Semangat, semangat, semangat. Gilang, Ini gilang, coba dong. Lang, Gilang dia. Ini. Oh, alhamdulillah, Gilang. Kau demi itu priwe? Hah? Nggak ingat, bah. Waktu di apa pancur habis, kamu ingat apa enggak? berarti dari mana dikado anu sah melakukan Pak? Iya, selamatin tapi nggak tahu dibawa itu saya. Kemarin kan kamu lagi megang HP, megang kamera, terus diserang. Tadi yang nganter sama kukuhan. Iya Pak.
Ya udah alhamdulillah. Ini kita mau menuju ini lagi. Si Firman nggak ikut sih? Gimana mana nggak ikut kok? Kena takut. Kamu hilang takut. Orang dibilang udah aman, ada sama kokohan. Bukti pangan demit. Takut hilang lagi. Iya, Bang, ya. Yuk, jalan yuk. Aman kan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Siapa mbak? Salah ya. Talaya pak. Untuk situ wayu itu yuk. Tak nemoni dikit ya. Ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya. Benar sekali, Sen. Kami hendak mengadakan perjalanan. Kebetulan sekali, Sen. Geng. Monggo, silakan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Eyang Antalaya hadir di sini. Ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Eyang, Sudah lama kita tidak ketemu. benar sekali, Eyang. Tetapi kalian baik-baik saja. Alhamdulillah, ini juga berkah doa dari Eyang sehingga kami masih sehat walafiat, Eyang. Syukur alhamdulillah. Sengaja saya hadir di hadapan kalian. Diriku telah mendengar bahwa kalian telah menerima paku emas milik Syekh Siti Jenar. Benar sekali, Eyang. Apakah Eyang Merepet sudah menjelaskan semuanya? Sudah, Eyang, mengenai fungsi dan kegunaannya. Sekaligus Eyang Merepet memberikan amanah kepada kami untuk mencari tempat keberadaan di mana keris setan koper itu berada, Eyang. Ya, misi yang sulit, tetapi harus dilaksanakan. Iya, Eyang. Sebelumnya, saya lengkapi dulu apa yang disampaikan oleh Yang Merepet. Iya, Eyang, monggo. Paku emas milik Syekh Siti Jenar sengaja dibikin untuk menjadi tumbal ataupun menolak pahala dari kecaman pengaruh keris setan koper. Padahal secara ini belum terjadi. Tetapi Syekh Siti Jenar sudah mengetahui sebelumnya. Berarti sebelum ada sejarah mengenai keris setan koper, paku emas sudah terbuat terlebih dahulu. Betul sekali, cucuku. Syekh Siti Jenar mangkat sebelum terjadi perang saudara karena pengaruh
Keris setan koper. Sebenarnya keris setan koper itu milik siapa ya? Atau empu siapa yang membuat? Setan koper dibuat oleh Empu Supo Empu Supo atas permintaan Sunan Kudus. Waktu itu Empu Supo belum memeluk Islam. Setelah itu Empu Supo baru memeluk Islam dan belajar kepada Sunan Kudus. Keris setan koper awalnya adalah untuk kedamaian, untuk menjaga hati dan pikiran akan selaras dengan energi waktu itu. Tapi malah kenapa menjadi terbalik? Eyang, Sunan Kudus memberikan keris tersebut kepada murid kesayangannya, yaitu Arya Penangsang. ya. Tetapi keris tersebut dimasuki oleh siluman dan jin yang jahat, sehingga pengaruh jahatnya tumbuh pada diri Arya Penangsang. Hatinya selalu panas karena dendam ayahnya meninggal dan terbunuh oleh saudaranya sendiri karena berebut tahta. Sehingga hati dan pikiran Arya Penangsang selalu tumbuh kebencian dan dendam. Apalagi keris tersebut sudah dimasuki oleh bangsa jin dan siluman yang jahat, yang memang menghendaki akan terjadinya peperangan di kerajaan di masa itu. Jin dan siluman itu merasa terganggu dan tidak suka jika kerajaan-kerajaan Islam yang ada saat itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Kanjeng Sunan Kalijaga sudah mengingatkan kepada murid-muridnya agar keris setan koper itu dibuang pengaruhnya jahatnya. Tetapi setelah meninggalnya Arya Penangsang, keris tersebut hilang, dibawa oleh bangsa siluman dan jin. Hingga saat ini belum ada yang bisa menemukan atau mengetahui di mana keris setan koper itu berada. Bukankah banyak manusia yang memegang keris setan koper, Eyang? Betul, Raden. Karena kononnya keris itu sangat sakti, sehingga banyak makhluk jin yang mencarinya, dan juga manusia-manusia
yang tamak dan ego menciptakan atau membuat keris-keris setan kober dengan tangannya sendiri, ataupun bisa dikatakan keris setan kober tiruan. Mungkin di saat ini banyak manusia-manusia yang memiliki keris setan kober, tetapi itu hanya tiruan yang dibuat oleh manusia-manusia zaman sekarang ini. Lalu Raden Sekartaji mendapatkan amanah untuk mencari di mana keberadaan keris setan kober. Benar sekali, Eyang. Kami harus mencarinya, Eyang. Apakah Eyang mengetahuinya di mana letak keberadaan dari keris setan kober itu, ya? Insya Allah Eyang mengetahui di mana keberadaan keris setan kober saat ini. Alhamdulillah. Apakah untuk saat ini berada di makam Arya Penangsang, ya? Untuk saat ini Eyang tidak bisa memberitahukan kepada dirimu, karena saat ini juga di belakang dirimu, di kiri kanan kita sedang mengintai makhluk-makhluk bangsa jin yang ingin mengetahui di mana keris setan kober itu berada. Jika Raden Sekartaji ingin mengetahui, akan Eyang bisikkan. Mudah-mudahan makhluk yang sekarang sedang mengintai, mendengarkan, dan ingin mengetahui di mana keris setan kober berada, tidak bisa melihat ataupun mendengarnya. Biarkan Eyang bentengi dulu dari mereka-mereka makhluk yang sedang mengintai kita. Monggo. Mendekatlah, Raden. Akan saya bisikkan di mana keberadaan keris setan kober berada saat ini. Jangan Raden beritahukan kepada siapapun. Iya, ya. Dan kalian harus berhati-hati, karena banyak makhluk ataupun bangsa manusia yang akan selalu mengejar kalian untuk mendapatkan informasi di mana keberadaan keris setan kober saat ini.
Tugas yang kedua, segera bagikan paku emas milik Sasiti Jenar kepada siapapun yang Raden Sekartaji percayakan. Karena paku emas tersebut akan menjadi tolak bala dan juga menghindari kesialan pada manusia. Kemudian kain atau sorban yang kemarin buat membuntal atau untuk menyimpan paku emas tersebut, simpanlah baik-baik. Karena sebenarnya serban itu pernah dipakai oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian diminta oleh Syekh Makukuhan sebagai kenang-kenangan, sehingga kemarin untuk membawa atau menyimpan paku emas tersebut. Tiga malam, 3 hari, panjenengan sudah melakukan puasa dan semedi. Mengapa sedemikian? Karena jika tidak Raden lakukan, maka Raden tidak kuat untuk menerima paku emas milik Sasiti Jenar. Paku itu dibuat sudah ratusan tahun. Tetapi pada zaman ini paku tersebut baru akan bermanfaat bagi banyak manusia. Maka peganglah amanah ini baik-baik. Kami akan selalu berpegang teguh kepada amanah ini. Jika sudah paham dan tidak ada lagi pertanyaan, yang mohon pamit. Iya, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah ya, Pak? Iya. Aku sudah wayang tuh, loh. Memberitahu Rokan lah keberadaan Kristen Kober. Di mana, Pak? Tidak boleh diungkapkan untuk dibicarakan. Sebabnya? Karena banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang ngintip, nguping. Mereka juga ini. Kalau dengar dia langsung berangkat. Mereka juga pengen itu. Mereka juga pengen itu. Di samping itu juga demi keamanan manusia juga pingin memburunya. Pasti. Ini keris pusaka zaman dulu. Apa mereka nggak tahu apa? Setan koper namanya, setan koper. Iya. Setan gue setan, koper gue orang sibuk. Berarti dia free ya, setan yang free. Berarti Kita juga kalau nggak mendapat amanah ini, buat apa kita nyariin setan koper, Pak? Semutan kalau kram
Terus agenda kita ke bagaimana? Kita atur strateginya Pak. Karena ini misi yang sangat berat. Keris itu dijaga oleh para siluman iblis perkayangan, karena tidak boleh ada satupun yang berhasil mendapatkan keris itu sampai akhir kiamat. Karena kan ingin mempengaruhi jahat itu ya. Iya, karena pengaruh-pengaruh jahat itu. Wow. Ya entah itu takdir bagaimana nanti takdir yang kuasa saja. Kita hanya bisa menjalankan saja sekuat tenaga kita, semampu kita saja Pak. Karena bukan tidak mungkin kita gagal dalam misi ini. Ya minimal kita harus sowan apa? Ya, Sowan pemilik, sowan pencipta yang menciptakan, terus sowan lagi kepada yang menghendaki untuk melebur atau menghilangkan pengaruh jahatnya. Berarti kan Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Empu Supo, buat, terus pada akhir Arya Bangsa. Ya seperti yang dikatakan sama yang Empu Ki Ageng Mrepet, ya berawal dari makomnya ada penangsa. Arya Bangsa. Tapi untuk tempat titik keberadaannya saya sudah mengetahuinya, hanya saja tidak boleh diungkapkan di media. Berarti kan kalau kita ke makam atau kita sowan ke Sunan, berarti kan kita minta izin ya. Udah nunggu deh itu Iya, itu hanya sebagai pemberitahu. Iya, silaturahmi etika lah ya. Iya, Ya. adab. Ya, biar kita jauh dari gangguan Iya. gitu kan. Ya paling seperti itu. Kalau mereka mengizinkan, merestui kan insya Allah kita mudah. rokok kan dilangkon, boleh rokok. Mudah sih mudah ya Pak. Berarti blora Pak ya. Cepluk blora. Cepuk. Iya, blora, cepuk. Jawa Timur. Blora Jawa Tengah, Lek. Dari Penangsa, Jawa Tengah sih. Jepang kok. Sunan Kudus, Sunan Kalijaga itu mudah. Jawa Tengah sih. Empu Supo gue, kurang ngerti aku. Empu Supo orang ngerti gue nih. Empu Supo ya. Nah, Berarti kan teman-teman ada yang tahu tempatnya? Empu Supo kan Mataram, Majapahit terakhir Mbak. Keturunannya kan sampai sekarang masih ada. Brawijaya 5. Keturunannya sampai sekarang masih ada empu yang Itu yo Jawa Timuran Mbak. keturunan Empu Supo. Ini Jawa Timuran. Jawa Timuran. Majapahit terakhir Empu Supo. Brawijaya 5. Misi kita kan harus diam-diam Pak, jangan sampai Iya, tempatnya kan kita rahasiakan. yang tahu. Tempat kita rahasiakan. Cuma kita sowannya ke beliau-beliau kan tahu nggak apa-apa. Ya. Sebagai adab menunggu izin ya. Malah tahu beliau membantu kita Nyalang betul ya. kan Iya, Bang. cepat terselesaikan. Ya. Tempat kita sudah dikasih tahu, tapi penunggu itu kan yang akan mengganggu kita. Iya rokok apa Pak? Stop ya. Rokok apa lang? Surya. Gue harus patang, Iya Pak ya. Ceng. harus patang. Harus batang. Cukup deh. Ya, Lebaran sudah habis, rokok juga sudah habis. Aduh. Mangkat mari ngendi disiki Pak.
Itu maring arah wetan. Ke arah wetan. Iya, arah wetan. Berarti mulai kapan ya? Ditentukan saja harinya, besok apa? Lusa. Iya, itu. Biar Lusa. nanti dipersiapkan segala sesuatu. Senin, Mbak. Senin. Terus 2 hari ini sebelum kita berangkat, Firman harus gembleng. Yo weh, jangan sampai melempem lagi. Kalau ini sih insya Allah sudah. Lagi Kemarin lah, sudah dapat dari kakine, kaki siapa? Sardot sudah dapat. Ageman. Kemang, Dikasih Mas. tulis kuning, naga kuning. Firman yang itu masih aduh, jangan takut pulang ini mau terus balik. Pulang lupa. Ketakutan, Ketakutan. takut hilang. Hilang lagi, ke trauma ini dia. Ya wajar lah bang, masih Kemarin sih ya, masih anak-anak masih kecil. juga ikut kita sudah 2 bulan belum, 3 bulan loh. Apa 2 bulan loh? Baru 2 bulan. 2 bulan yo sebelum puasa yo. Iya sebelum puasa. Sebelum puasa. Ya nanti kita kasih pengertian, kasih apa wawasan agar lebih tatag. Ya. Biar semangatnya tak tergoyahkan. Mungkin dia dikasih itu pakai dulu kayaknya, Mbak. Iya. Peper. Itu kayaknya itu ya. Langsung Tuh. nggak jadi takut lagi Mas. Ya begitu berarti sekarang kita berangkat. Teman-teman yang di sekitar kawasan Makamari Penangsang, Oh iya bisa apa alamatnya itu ya. mana tahu Alamat. sudah di rumah, kita mampir boleh sambil silaturahmi sambil menghabiskan nastarnya. Kalau nastar itu masih banyak jelas, tapi kacang bawang sudah habis pasti. Ya, Nastar malah habis duluan. oh iya sih, Iya. saya nggak doyan nastar. Saya juga enggak. Saya lebaran beri makan kacang bawangnya doang, lain-lain nggak bisa. Yang masih butuh itu Astor Mas. Mas Kalau Astor. saya paling sukanya rokoknya sama kopinya. Pasti. Blora, Cepu, Demak, Semarang, Jogja, Solo, silakan. Mana tahu kita Tuban enggak Tuban? Tuban nanti. Iya Tuban yo, busuk supo yo, monggo. Koordinasi saja sama Pak Taji. Nanti kita gaspol. Siang sore kita mampir, malamnya kita baru sowan. Tapi kita ke Jogja dulu ya. Iya, Ke Jogja dulu baru muter sana. Jogja ya. Oke begitu Mbak. Tutup ya, tutup. Lang. Tutup lah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa selalu buka channel kita jam 5 sore ya Mbak. Ya, Jam 5 sore, 4:30. ya setengah 5 sebelum azan maghrib. Nonton dulu, sampai nonton maghrib selesai ya langsung sholat maghrib. Habis isya nonton lagi gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.